Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi ya, masih pagi. Teman-teman masih semangat kan untuk sesi kedua ini? Pembicara selanjutnya kita itu ya Kak Fathia. Sekarang aku bakal perkenalin diri aku dulu, nama aku Priscilla Effendi, biasanya dipanggil Pican dari kelas 11 IPA 1. Nah, sekarang aku bakal jadi moderator untuk sesi yang kedua bersama Kak Fathia. Jadi, for information, Kak Fathia ini dokter, nama panjangnya Dokter Fathiana Satyani S. Kedokteran. Sekarang kerjanya di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro dan merupakan lulusan UKRIDA, lulus sarjana tahun 2016 dan lulus profesi 2018. Apa bedanya lulus sarjana dan lulus profesi? Jadi lulus sarjana itu untuk kedokteran, lulus sarjana itu, lulus dan mendapatkan sarjananya. Kalau misalnya lulus profesi itu dapat gelar dokternya setelah koas biasanya. Nah, kita bakal dengar-dengar lagi nih dari Kak Fathia. Ada Kak Fathianya sudah masuk kah? Halo Kak. Halo, selamat nih pagi. Kedengeran ya Halo suaranya? Kak, pagi Kak, kedengeran Kak? Oke. Oke, Kak. Teman-teman pasti kayaknya udah nggak sabar banget nih buat dengerin Kak Fathia. Jadi, udah ready, Kak? Oke, kita mulai ya. Oke, Kak, silakan. Aku izin share screen dulu. Oke, kelihatan nggak ya? Masih oh, udah, Kak. Oke. Oke, ini kemarin aku mulai ya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang terkasih. Udah lama nggak ketemu, udah lama nggak main juga ke sana. Sekarang ini kita mau masuk ke sesi kedua. Di sini saya akan sedikit buka-bukaan tentang bagaimana menjadi seorang dokter. Ini perkenalan dulu ya, nama kata saya yang ketanyakan. Jadi nama saya Fathiana Satyani, panggilan hari-harinya Fathia. Tempat tanggal lahir 15 Desember 1994. Saya angkatan SMA Nasional Plus pertama. Waktu itu baru berubah ke Nasional Plus, saya angkatan pertama. Saya kuliah dari TK sampai SMA, saya di Penabur, kuliah di UKRIDA, lulus tahun 2018 jadi dokter, sempat internship di Rumah Sakit Prof. Wetitio di Kupang, NTT, Puskesmas Sikumana, dan sekarang aktif bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Oke, berarti sekarang kita mau cerita-cerita sedikit tentang bagaimana kehidupan menjadi seorang dokter ya. Kita mulai dulu dari masa-masa SMA. Dulu itu saya SMA di BPK Penabur, satu kelas isinya baru 15 atau 30 orang ya. Pokoknya IPA 15, IPS 30, 15 kalau nggak salah, jadi total 30. Apa aja sih kesulitan yang saya alami waktu itu selama menjadi mahasiswa? Kalau di SMA apa namanya jadi lupa. Pelajar di BPK Penabur. Waktu itu karena baru jadi Nasional Plus, saya harus adaptasi lingkungan dulu, lingkungan sekolah, karena berubah total dari zaman SMP. Terus karena baru jadi Nasional Plus, temannya nggak terlalu banyak. Adaptasi dengan guru-guru yang baru, temannya cuma sedikit, terus nggak bisa banyak sharing sih kalau awal-awal masuk SMA. Ngerjain tugas sekolah, tugas rumah, ada ujian, sama ya, ada praktek, mid test, akhir semester, akhir ujian nasional. Kalau kehidupan saya sendiri selama di BPK Penabur itu, lewat foto-foto aja ya, waktu itu sudah ada entrepreneur juga, jadi kita ada bikin bisnis kecil-kecilan, waktu itu presentasi bisnis juga, meskipun saya nggak jago-jago banget bisnis ya, cuman ya bisa belajar sedikit, terus kita ada pertukaran pelajar juga ke Gading Serpong waktu itu selama 1 minggu kalau nggak salah. Ya, begini kehidupan selama SMA sih menyenangkan, cuman karena temennya nggak terlalu banyak, jadi mungkin nggak serame sekolah lain dulu. Kalau sekarang kan udah beda. Terus kalau susah-susah senengnya zaman SMA itu
kerjain tugas bareng-bareng itu pasti lebih menyenangkan. Terus, lapor ke guru, tugas rumah, kita kadang dulu masih nakal, ada yang dikerjain sendiri, ada yang dikerjain bareng-bareng, ada ujian. Namanya ujian waktu SMA, gimana ya rasanya udah agak lupa. Cuman enak sih di kelas, guru-gurunya juga asik. Terus kalau sedihnya itu, waktu itu saya juga masih benar-benar bingung mau ngambil kuliah di mana, kuliahnya apa. Kalau dulu itu memang awalnya dari orang tua maunya jadi dokter. Cuman dulu mau karena waktu itu masih pengen jadi senang ngomong juga, jadi pengennya jadi PR. Cuman orang tua kurang mendukung. Akhirnya sharing sama teman-teman, terus tanya-tanya sama kakak-kakak kelas yang dulu udah kuliah duluan, dan ternyata seru juga gitu kuliah kedokteran. Kuliah waktu itu kuliah kedokteran seru juga. Akhirnya pengen coba aja deh, kayaknya enak masuk kedokteran. Terus ujian nasional, waktu itu aku kuliah di Ukrida, aku masuk Ukrida waktu itu nggak tes, pakai raport aja, puji Tuhannya lulus waktu itu. Jadi masuk Ukrida tahun 2012 bulan September. Masuk Ukrida, awal-awal masuk sih biasa, kehidupan mahasiswa ya, ada ospek dulu, terus baru lanjut perkuliahan. Kenapa pilih FK? Karena dulu itu inspirasinya keluarga. Jadi selain memang dorongan dari keluarga dan sharing sama kakak-kakak kelas, terus ada keluarga waktu itu yang sakit juga, akhirnya penasaran, kenapa sih kok bisa sakit seperti itu. Terus memang nggak bisa diobatin gitu. Jadi karena penasaran, pengen tahu tuh keluargaku tuh sakitnya apa, akhirnya ya udah deh masuk FK, siapa tahu nanti setelah jadi dokter bisa bantu keluarga atau orang-orang yang lain. Dulu motivasinya itu aja sih untuk jadi dokter. Terus selanjutnya kenapa waktu saya memilih kuliah di Ukrida, pernah tes ke kuliah ke universitas negeri atau enggak, pernah. Cuman waktu itu belum tembus. Akhirnya memutuskan untuk kuliah di Ukrida karena satu masih satu yayasan sama IPK Penabur, jadi proses masuknya lebih jelas dan dipermudah. Terus dekat dari rumah juga, dari rumah nenek. Akhirnya masuk di Ukrida bulan September, itu ospek selama 1 minggu di kampus umumnya, baru 1 minggu lagi di fakultas kedokterannya. Jadi di fakultas kedokteran itu kita menjalani 7 semester. Dari semester 1 sampai semester 2 itu masih ada mata kuliah umum. Mata kuliah umum itu kayak kewarganegaraan, agama, gitu. Baru di semester 3 ke atas kita baru belajar tentang kedokterannya. Kedokterannya mulai dari anatomi, kayak kita lagi belajar biologi, cuman level yang lebih advance ceritanya. Terus selama 3,5 tahun, 7 semester di kampus, terus kita ujian. Nama ujiannya itu ujian untuk kepaniteraan atau koas. Jadi kita ujian dulu kalau kita sudah lulus di preklinik. Kalau kuliah itu namanya kita kalau kedokteran preklinik. Setelah itu kita baru masuk ke koas. Koas dijalani selama 2 tahun, kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih. Terus 2 tahun itu kita macam-macam ya. Kalau namanya koas itu dibagi per divisi ya. Kalau kalian lihat misalnya ada dokter spesialis penyakit dalam, atau dokter spesialis kandungan, atau dokter spesialis anak, itu kita jalanin satu-satu divisinya tiap 10 minggu atau 2,5 bulan ya.
Jadi kita ikut anak, misalnya kita ikut dokter anak, itu kita ikut koas selama 10 minggu, penyakit dalam 10 minggu. Kalau di total-total kurang lebih ya 2 tahun koas. Nanti setelah selesai koas, baru kita ada ujian lagi, ujian negara, ujian kompetensi. Nanti setelah ujian kompetensi, baru kita masuk ke internship. Internship nanti selama 1 tahun, kita pilih internship di mana. Gitu. Apa sih senang dan sedihnya kuliah di fakultas kedokteran? Kalau sedihnya banyak, senangnya banyak juga. Jadi kalau sedihnya itu pasti mata pelajarannya berat karena mungkin karena jarang terpapar waktu selama sekolah dari SD sampai SMA. Yang paling mendekati memang cuma biologi. Cuman biologi itu pun dasar sekali masuknya. Cuman sangat membantu untuk kita belajar supaya lebih nyampe ke kita. Terus kalau misalnya belajar di kedokteran itu sebagian besar pakai logika. Jadi semua pasti ada jawabannya. Di SMA kita juga belajar mata pelajaran eksakta, itu juga yang mengajarkan kita untuk berpikir secara logis. Jadi ketika masuk kedokteran, kita punya di otak kita itu ada jalan pikirannya jelas mau kemana gitu. Ini contohnya aja ya, satu buku itu saya buku Neurology and Behavior Science itu setebal itu harus diselesaikan dalam waktu 1 semester itu biasa ada 4 blok dalam waktu 2 bulan. Itu baru buku modulnya, belum buku pegangannya, buku dari profnya, belum lagi buku dari prakteknya, terus kita harus masih cari referensi di perpustakaan. Akhirnya karena kita dapat banyak referensi, akhirnya kita harus catat. Nah, catatan itu pasti kalau masuk kedokteran akan bertubi-tubi ya. Jadi carilah teman atau lingkungan sekitar yang bisa mendukung kamu untuk belajar. Karena di kedokteran itu adalah long life learning, kalau kata guruku dulu gitu. Jadi belajarnya nggak akan pernah habis. Kenapa? Karena ilmu kedokteran selalu berubah. Gitu. Kayak misalnya contoh pandemi kemarin, itu nggak ada yang bisa menyangka bisa terjadi pandemi seperti itu, pengobatannya sampai sekarang yang pasti juga belum ditemukan, tapi banyak yang sudah berusaha untuk meringankan gejala gitu. Padahal pengobatan pastinya juga belum ada. Tapi dari belajar dan dasar-dasar yang kita pelajarin waktu FK, kita bisa tahu tuh jalan pikiran, jalannya penyakit itu akan seperti apa gitu. Terus yang pasti senangnya itu karena masih ada keluarga yang mendukung, terus jangan lupa selalu berserah, harus ada teman-teman. Terus selama kuliah di kedokteran itu usahakan aktif. Aktifnya dalam hal apa? Hal apapun. Bisa ikut lomba-lomba. Kalau dulu aku ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di situ kita punya kayak OSIS gitu. Nanti di situ kita bisa sharing, kita bisa belajar, terus kita juga ada studi banding keluar dengan mahasiswa-mahasiswa di universitas lain, kita ada rapat koordinasi, macam-macam. Tiap tahun pasti ada acaranya. Waktu itu kebetulan waktu aku masih BEM, ada Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional seluruh mahasiswa kedokteran di Indonesia, itu diadakan di UPRIDA. Jadi kami jadi panitianya. Itu juga seru banget, karena bisa kenal banyak orang, bisa sharing, dan punya pengalaman baru. Terus bisa cari tahu organisasi itu seperti apa dan bagaimana. Bagaimana cara kita berorganisasi. Karena apa? Ketika nanti masuk ke dunia kerja, kita nggak mungkin kerja sendirian, apalagi di kedokteran.
di kedokteran itu di dunia kerja nggak mungkin sendirian, pasti ada perawat, ada bidan, ada dokter konsulen, ada direktur rumah sakit, semacam manajemen, dan kita harus bekerja sama dengan mereka semua untuk melangsungkan pekerjaan di rumah sakit gitu. Terus waktu di tempat kuliah lagi, waktu masih preklinik itu tetap ujiannya banyak. Waktu itu kalau di Ukrida, dia sistemnya blok. Jadi ujiannya per blok. Di dalam satu blok itu ada ujian tulis dan ada ujian OSC. Ujian tulis itu materi, ujian OSC itu praktek. Prakteknya apa? Macam-macam. Pemeriksaan manusia dari kepala sampai kaki. Gitu. Apa aja? Nanti kita ulik lebih lanjut deh. Kalau ada pertanyaan ya. Terus waktu masa-masa koas itu ujiannya tergantung konsulennya. Biasa ada yang minta ujian cuman materi, ada yang minta ujian langsung ke pasien. Itu sedihnya kadang kalau misalnya kita ujian langsung ke pasien, kadang kita sudah tanya nih keluhannya pagi-pagi. Terus udah tahu, udah kita catat, udah diperiksa semua, begitu ujian ngomong sama konsulennya, keluhannya udah beda lagi. Itu sih kadang itu yang bikin kita jadi kayak kok kayak nggak meriksa gitu. Itu kadang pasien suka begitu, tapi ya nggak semua. Terus ada ujian, dulu aku belum ada skripsi di Ukrida, jadi kita ujiannya adalah metodologi penelitian. Jadi kita ada penelitian di puskesmas selama kurang lebih 1 bulan, terus kita buat deh penelitiannya, kita laporkan, itu bentuk ujiannya juga. Gitu. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Terus tahapan menjadi dokter tadi udah aku singgung sedikit. Ini aku kasih gambarnya. Kita masuk di universitas, ujian dulu pasti, atau masih bisa pakai nilai rapor. Setelah itu kita masuk ke preklinik, namanya preklinik selama 7 semester. Setelah itu dengan ujiannya, dengan pembelajarannya, kita wisuda dulu, sarjana kedokteran, yang tadi sudah dijelaskan nama Yi Chen. Itu kita lulus sarjana kedokteran setelah preklinik, jadi 3,5 tahun. Setelah kuliah, kita lulus sarjana kedokteran. Setelah itu kita masuk koas atau kepanitraan. Koas kepanitraan 2 tahun, kita ikut ujian UKM PPD, namanya ujian kompetensi pendidikan dokter. Itu kita UKM PPD secara nasional dari seluruh universitas ikut, wajib. Setelah lulus UKM PPD, baru kita disumpah menjadi dokter. Jadi ada sumpah dokter, nanti setelah sumpah dokter, kita magang dulu sama negara, internship 1 tahun, bisa kita pilih mau di mana, itu pemilihannya secara online. Setelah internship 1 tahun, baru kita menyelesaikan berkas-berkas, ada yang namanya STR, surat tanda registrasi dokter, kita selesaikan STR, baru kita punya modal untuk praktek sendiri atau untuk bekerja, namanya SIP. Jadi setelah dapat SIP, surat izin praktek, barulah kita bisa bekerja secara legal, diakui negara dan kolegium untuk menjadi dokter umum. Gitu. Kalau dibandingin sama pekerjaan-pekerjaan yang lain, jadi dokter itu menghabiskan waktu dan menghabiskan biaya pasti. Gitu. Tapi apakah worth? Kalau buat saya sih iya. Kenapa? Karena memang dari awal motivasinya memang mau menolong, mau belajar untuk menjadi penolong yang baik, terus tidak bertujuan untuk mencari uang saja. Namanya dokter, apalagi dokter umum, nggak boleh punya tujuan hanya untuk mencari uang. Jadi yang namanya jadi dokter itu bentuk dari pelayanan. Jadi kalau kamu punya jiwa untuk melayani, cocok jadi dokter. Tapi kalau kamu misalnya nggak terlalu suka berinteraksi sama orang atau tidak
pelayanannya mungkin kalau ngomong suka kurang cocok atau misalnya kamu pemalu, pikir-pikir lagi jadi dokter. Tapi kalau misalnya memang sudah bertekad untuk jadi dokter, memang itu harus dari diri sendiri. Nggak bisa lagi dari cuman karena tuntutan orang tua atau misalnya ikut teman. Karena jadi dokter itu, saya nggak bilang kalau pekerjaan lain mudah. Cuman buat saya jadi dokter itu berat gitu. Karena tuntutan dari kampus, tuntutan dari rumah sakit itu banyak gitu. Apalagi masih jadi dokter umum gitu. Nanti kalau misalnya kamu memang lebih suka manajemen daripada menjadi dokter, tapi suka di bidang kesehatan, bisa setelah lulus sarjana kedokteran kamu ambil master administrasi rumah sakit, bisa ambil master kesehatan, bisa mau jadi dosen, bisa. Tapi kalau memang kamu niatnya melayani, ya kamu mau ambil spesialis setelah jadi dokter umum, baru kamu ambil spesialis, itu bisa. Kuliah lagi, daftar lagi, ujian lagi. Jadi spesialis itu setelah jadi dokter umum kira-kira masih 4-5 tahun, tergantung kamu mau ambil di major apa, spesialisnya apa. Kalau spesialis yang kecil-kecil, misalnya seperti radiologi, terus patologi anatomi untuk periksa jaringan, terus patologi klinik untuk periksa darah, itu paling 3 tahun. Tapi kalau kamu misalnya mau jadi dokter anak, dokter kandungan, dokter penyakit dalam, itu mungkin prosesnya lebih panjang, sekitar 5 tahun. Kalau lancar, semoga lancar kan. Gitu. Terus nanti setelah kamu misalnya pendidikan spesialis atau menjadi magister kesehatan atau magister administrasi rumah sakit, barulah kamu terjun lagi ke dunia kerja. Kalau di magister biasanya jadi dosen atau jadi direktur rumah sakit atau manajemen rumah sakit. Kalau menjadi spesialis, ya kamu berpraktek sebagai dokter spesialis. Gitu, jadi perjalanannya sangat panjang. Kalau mau cari uang cepet-cepet, nggak bisa jadi dokter. Karena pengeluaran dan pemasukannya jauh berbeda. Gitu. Tapi kalau memang dari hati sudah niatnya menjadi dokter, memang tekadnya menjadi dokter, silahkan. Karena menjadi dokter itu menyenangkan, bertemu banyak orang, bertemu banyak karakter, kamu bisa belajar karakter orang, terus kamu bisa belajar bagaimana menangani pasien, karena untuk jadi dokter, melihat pasiennya sembuh, itu adalah suatu kebanggaan. Itu adalah reward buat diri sendiri. Karena kalau kita cuma bergantung sama pendapatan menjadi dokter, itu nggak akan pernah puas. Tapi kalau kita melihat pasien yang sudah kita tangani dan membaik, apalagi sampai sembuh total, sembuhnya bisa beraktivitas kembali seperti biasa, itu nilainya tidak bisa dibandingkan dengan materi. Karena itu ada kepuasan tersendiri buat seorang dokter. Itu. Oke, kalau sementara segitu dulu. Kalau misalnya mau ada yang ditanya, silahkan. Terima kasih. Thank you Kak Fatia, keren banget. Udah melewati banyak pengalaman nih kayaknya. Jadi teman-teman, sesi Q&A-nya udah dibuka. Dari guru-guru juga kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau lewat chat juga nggak apa-apa. Nanti aku yang bacain. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Mungkin kalau belum ada yang bertanya, yang nanya aku dulu nih Kak. Jadi untuk jadi dokter itu kan kayaknya tantangannya banyak dan banyak kesulitan-kesulitan ya. Kira-kira kesulitan-kesulitannya itu apa aja dan pernah nggak sih ngerasa stres gitu? Karena jadi dokter kan seperti yang Kak Fatia bilang tadi tuh agaknya berat gitu. Gitu Kak. Oke, kalau buat aku sendiri, tantangannya ya banyak. Karena betul-betul, karena apa ya, dari zaman yang tadi aku bilang, dari zaman sekolah,
sampai SMA itu jarang terpapar dengan dunia kedokteran. Ya, paling dasar radiologi, maaf, biologi. Biologi itu pun dasar sekali. Jadi, untuk adaptasi ke pembelajaran yang baru, itu memang butuh waktu. Terus ujian itu berat karena bisa kalau di Ukrida itu ada 2, itu tadi aku bilang ada materi dan OSCE dan praktek. Kalau materi mungkin bisa dipelajarin lewat buku, modul dan macam-macam. Tapi kalau OSCE praktek itu susahnya kalau kita nggak punya teman untuk belajar praktek. Gitu. Ketika nggak punya teman untuk belajar praktek, kamu akan kagok. Akhirnya pas ujian jadi bingung sendiri. Itu aku pernah alamin. Akhirnya semenjak saat itu aku cari teman untuk belajar dan untungnya waktu itu dapet teman ada bersembilan, kita belajar sama-sama. Terus pernah nggak capek kuliah kedokteran? Pernah banget. Capek banget rasanya untuk bertumpuk-tumpuk ujian, terus tugas, terus harus bikin presentasi, namanya kita ada PBL, waktu itu problem based learning. Jadi kita dikasih kasus, terus kita sudah mempresentasikan mulai dari A sampai Z, mulai dari perjalanan penyakit, dari sebelum sakit sampai dia sembuh. Itu tiap blok ada di Ukrida itu 30 blok, jadi kita bikin 30 kasus selama kuliah. Dan itu rasanya waktu itu pengen, duh apa udahan aja ya. Cuman kalau di kedokteran, mau udahan aja itu rugi banget rasanya. Karena apalagi kalau udah aku tuh waktu stresnya di semester 45 itu udah di 3/4 akhir dari preklinik. Itu kalau mau nyerah, ya pengen nyerah, cuman nggak boleh karena nanti semester 1 sampai 4-nya sia-sia dan itu nggak gampang dan berat. Jadi kalau misalnya merasa sia-sia untuk putus di semester 5 itu sayang banget. Jadi makanya memang harus dari awal punya keyakinan untuk jadi dokter. Kalau udah yakin, apa juga jalan bisa. Thank you Kak, sangat sangat jelas dan membuka mata saya. Selanjutnya kita ke pertanyaan nih, ada pertanyaan dari Valensi dari 11 IPA 1. Jadi sebelumnya itu dokter itu boleh milih nggak mau kerja di mana di situ. Dan kan Kakak lulusan dari BPK Penabur BDL. Nah, tentunya kan ada banyak nih rumah sakit di Lampung. Kenapa Kakak pilih untuk bekerja di rumah sakit yang sekarang gitu, Kak? Oke. Yang kedua dulu ya, kenapa milih kerja di rumah sakit yang sekarang? Karena satu, keluarga di Bandar Lampung. Terus kalau di Bandar Lampung itu sebenarnya kita pakai prinsip kolam ikan. Ya, jadi ketika di kolam itu ikannya banyak, otomatis kita akan dapat makannya sedikit. Gitu. Artinya kalau misalnya di Bandar Lampung ini dokternya sudah berlimpah ruah, otomatis chance kita untuk dapat pekerjaan itu lebih kecil. Jadi kemarin aku nyoba di Metro, kenapa? Karena di Metro kotanya belum terlalu besar, dokter umumnya belum terlalu banyak, jadi chance buat dapat pekerjaannya lebih besar. Dulu aku sih prinsipnya gitu, karena setelah internship aku cuman istirahat sekitar 1 bulan, habis itu langsung lanjut kerja di Metro. Tuh, terus kalau misalnya jadi dokter itu bisa memilih pekerjaan. Jadi bisa, ya itu tadi bisa jadi dosen bisa, mau ambil spesialis bisa, mau kerja jadi dokter perusahaan bisa, mau kerja jadi dokter di rumah sakit bisa. Tapi sama dengan pekerjaan yang lain, kita harus apply gitu. Jadi ada bedanya pekerjaan lain, kita yang mencari pekerjaan, bukan pekerjaan yang cari kita gitu. Mungkin nanti aku jelasin dikit ya, kalau dokter perusahaan itu bedanya sama dokter di rumah sakit, kalau mereka lebih banyak jalanin medical check up karyawan di perusahaan MCU. Cuman kalau di Lampung sendiri pabrik atau perusahaan yang butuh dokter itu belum terlalu banyak. Yang banyak itu butuhnya di daerah-daerah di Kalimantan, Papua, atau di Sulawesi, yang memang banyak perusahaan-perusahaan dan butuh dokter.
gitu. Jadi tergantung kamu lebih suka pegang pasien yang mana, pegang pasien yang sehat atau pegang pasien yang sakit. Kalau kamu mau pegang pasien yang sakit, kamu kerja di rumah sakit. Kamu mau pegang pasien yang sehat, kamu kerja di dokter perusahaan. Gitu. Thank you, Kak, sangat menjawab pertanyaannya. Ada masih banyak nih pertanyaan-pertanyaannya nih, Kak. Oke, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Namanya kita rahasiakan saja karena tidak mau disebut. Jadi, ada rekomendasi universitas yang bagus nggak, Kak, untuk kedokteran? Kalau buat aku sendiri ya, karena waktu itu kan di Ukrida dulu belum punya rumah sakit pendidikan, jadi kami itu keliling koasnya. Kalau aku tuh keliling sampai Jakarta, Bogor, Semarang, Jogja, di Lampung juga ada di Immanuel waktu itu. Jadi kan ketemu banyak orang. Kalau ngelihat dari mahasiswa-mahasiswa di universitas lain, rasanya sih sama aja, di mana-mana sama aja. Gitu. Cuman tinggal kamu nyamannya di mana. Kalau misalnya kamu lebih nyaman di universitas swasta yang misalnya kalau di swasta itu pasti lebih disayang muridnya. Kalau aku sendiri ya, menurut aku daripada di universitas negeri gitu. Kalau universitas negeri itu betul-betul kamu, kalau dari cerita-cerita teman-teman, betul-betul kamu yang kejar dosennya, kamu yang kejar pasiennya. Kalau di swasta itu mungkin karena biayanya juga lebih besar, jadi kita lebih dimanja, dikasih pasien, dosennya datang ke kelas, kita nggak perlu kejar-kejar, itu bedanya. Cuman kalau misalnya mau pilih universitas, kalau menurut aku sih semua sama aja gitu. Karena ternyata center pendidikannya juga tempat koasnya sama juga, tempat kita belajar sama juga. Terus nanti pun di dunia kerja waktu apply sih memang dilihat gitu ya lulusan mana. Cuman waktu kamu pegang pasien, pasien nggak akan nanya kamu lulusan mana. Taunya udah jadi dokter aja. Gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan, saya bacain ya. Halo, Kak, aku Sherin dari kelas 12. Aku mau tanya, Kak, kalau kata orang-orang kan kuliah kedokteran susah ya? Kalau boleh tahu dari pengalaman Kakak, apakah kuliahnya memang sesusah itu dan jauh dari perkiraan Kakak? Gitu, Kak. Oke, susah ya memang ya itu nggak menutup kemungkinan kalau kuliah yang lain lebih susah bisa aja. Itu kan tergantung dari namanya subjektif ya. Cuman buat aku memang lumayan susah itu karena ya hal baru gitu. Terus namanya penyakit berkembang terus kita itu selama belajar mungkin banyak kata-kata yang kita baru dapatkan waktu kita belajar di kedokteran. Itu kata-kata yang jauh berbeda dari apa yang kita tahu hari-hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belajar kedokteran itu karena di Indonesia itu senternya nggak terlalu banyak, akhirnya banyak buku-buku textbook yang kita adopsi dari luar. Nah, namanya textbook itu pakai bahasa Inggris, sudah bahasa Inggris, bahasanya kedokteran. Ya, itu juga tantangan untuk mikirin aja udah pusing gitu. Nah, itu tantangan tersendiri gitu. Terus kalau misalnya di Ukrida itu untungnya dosennya sih nggak terlalu killer-killer ya kalau ujian praktek gitu. Jadi kalau pas ujian memang ada tekanan sendiri, cuman nggak begitu parah sih, masih bisa dihandle lah kalau mau ujian. Oke, thank you, Kak, semoga menjawab untuk Sherin. Kita lanjut, Pak, ke pertanyaan selanjutnya nih. Menarik sekali. Jadi, ada nggak sih, Kak, pengalaman yang paling berkesan selama perjalanan Kakak jadi dokter? Gitu, Kak. Oke, pengalaman berkesan, kalau pengalaman banyak banget. Kamu akan ketemu orang setiap hari, mulai dari koas ya, kalau preklin kan kita jarang ketemu orang ya. Mulai dari koas itu banyak banget pengalaman yang bisa membangun atau kadang-kadang bikin kamu down, tapi ya mau nggak mau harus bangkit lagi. Jadi
kalau pengalaman yang menyenangkan itu kalau ketemu dosen yang enak, konsulen yang enak, ngajarnya enak, itu pasti nilai plus tersendiri. Tapi kalau misalnya pengalaman yang nggak enak itu kalau misalnya ujian, pasiennya waktu aku tanya ngomongnya A, begitu konsulennya tanya ngomongnya B. Akhirnya ya mau nggak mau nilai kita turun karena ya dianggap kita nggak periksa pasiennya gitu. Terus ya pasti namanya dokter spesialis itu jam kerjanya tinggi. Akhirnya mungkin ya aku belum tahu ya karena aku belum spesialis, tapi memang mereka lebih temperamental daripada dokter umum. Gitu, karena mungkin tekanan di pasien, apalagi dokter-dokter yang pegang pisau, maksudnya dokter bedah atau dokter kandungan, itu pasti dia pembawaannya lebih menyeramkan dibanding dokter-dokter yang lain, dokter spesialis yang lain. Yaitu ngomong harus hati-hati, harus sopan, terus kalau koas itu kita ujian itu paling enggak ya punya dasar aja dulu gitu. Pasti ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab itu pasti gitu. Tapi ya seenggaknya modal dasarnya ada gitu. Kalau pengalaman nggak enak selama kerjaan, kalau menyenangkan sih banyak pasti. Namanya dokter itu karena ketemu banyak orang pasti mood-nya naik turun, tapi menyenangkan. Tapi pengalaman aku paling nggak enak itu waktu aku internship di Kupang, di NTT. Itu ada pasien di IGD, terus namanya orang timur ya. Orang timur itu kan pembawaannya lebih tegas daripada kita di Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Timur itu marah, ya marah. Sampai bawa benda tajam, ya iya di IGD. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanti memang pengen kerja di Indonesia Timur, ya harus siap mental karena benda tajam pun ada di meja IGD. Gitu. Mau pisau, celurit, ada di meja IGD. Dan mereka mengancam. Gitu. Tapi nggak semua, cuma ada yang seperti itu. Jadi ya kalau mau kerja di Indonesia Timur, harus kuat mentalnya. Tapi kalau di Lampung sih jarang. Kalau di Lampung paling ya cuman omongan-omongan aja gitu. Thank you, Kak. Aku jadi penasaran nih, ini pertanyaan lanjutan mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan misalnya kayak tadi kan jam terbangnya jam kerjanya tinggi gitu-gitu, Kak. Itu apa sih yang bikin Kakak mikir, kalau Kakak tuh nggak boleh nyerah gitu? Apa ya, kayak tetap ngelanjutin motivasi Kakak itu apa gitu? Motivasi. Saya kalau motivasi itu ya karena udah terlanjur nyemplung di kedokteran, sayang banget kalau sampai keluar. Itu yang pertama. Tuh. Terus yang kedua ngelihat senior-senior yang udah lulus, sudah kerja, mereka kesannya menyenangkan gitu. Dan kita tanya pun bagaimana kehidupan menjadi dokter menyenangkan gitu. Jadi itulah yang buat aku untuk terus jadi dokter nih gitu. Nanggung kalau putus di tengah jalan tuh sayang banget gitu. Dan jadi dokter juga menyenangkan. Jadi ya, ayolah kita kerjain aja meskipun keseret-seret ya jalannya. Cuman ya mau nggak mau kita selesaiin gitu. Karena ya ternyata setelah dijalani semenyenangkan itu jadi dokter gitu. Oh iya, oke, Kak, keren banget. Semoga teman-teman yang lain juga jadi tiba-tiba termotivasi untuk jadi dokter, karena ternyata dokter itu menyenangkan ya, teman-teman. Nah, kita lanjut pertanyaan dari Pak Reno. Bertemu banyak orang atau pasien dengan tipe-tipe yang berbeda. Bagaimana cara Kak Fatia menghadapi dan bisa berkomunikasi dengan efektif dengan pasien-pasien itu? Oke, jadi kalau di kedokteran itu memang kita diajarin untuk komunikasi efektif dan edukasi gitu. Jadi memang kita diajarkan untuk bisa menenangkan pasien dan juga keluarganya. Karena nggak jarang kita ketemu pasien, ya namanya pasien tuh datang ke rumah sakit keadaannya adalah sakit, apalagi masih anak-anak, orang tuanya panik. Ya memang kita harus belajar komunikasi untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Ya, jadi kita pun harus bisa menenangkan dan kita memang harus tahu dasarnya. Misalnya pasiennya demam karena infeksi, demam biasanya karena infeksi.
Ya kita harus jelaskan sama orang tua dan pasiennya kalau ini proses penyakitnya adalah seperti ini. Jadi memang kita harus tahu dasar dari sakitnya sendiri agar kita bisa tahu cara jelasin ke pasiennya dan pasiennya nggak jadi panik gitu. Dan yang paling penting memang kalau di kedokteran adalah edukasi karena di kedokteran itu kita nggak boleh salah untuk mengedukasi karena kalau misalnya sampai salah edukasi nanti yang didapat pasien itu bisa salah gitu, penangkapannya bisa salah dan kalau penangkapannya salah malah lebih bahaya gitu. Jadi memang dari awal di kedokteran itu kita diajarkan untuk komunikasi efektif, ujian-ujian prakteknya, ujian OSCE-nya juga diuji untuk bagaimana cara kita berkomunikasi sama pasien, mulai dari pasiennya datang, pasiennya kita periksa, pasiennya kita tanya sakitnya apa, sampai kita kasih obat apa, bagaimana cara minum obatnya, itu semua memang harus dijalanin. Dan memang kamu harus tahu dasar dulu. Kalau kamu udah tahu dasarnya, pasti bisa menjalani komunikasi yang efektif. Gitu. Oh iya, jadi masuk kedokteran itu selain belajar hal-hal tentang kedokteran juga belajar cara berkomunikasi dengan baik dan benar ya, Kak? Benar, benar banget. Oke, ya kita lanjut dari Pak Polmer, ada pertanyaan nih. Kak Fathia, gimana ngatasin jet lag antara ketika pembelajaran di SMA dengan kuliah kedokteran di masa-masa awal kuliah supaya tetap bisa berjuang? Soalnya kan SMA dan kuliah ini kan beda banget gitu, Kak. Kalau di kuliah sendiri itu, memang semester 1-2 itu masih ada mata kuliah umum. Jadi masih ada itu tadi bahasa Inggris, kewarganegaraan, terus agama gitu, itu masih ada. Jadi nggak terlalu kaget. Nah, waktu kita masih belajar mata kuliah umum itu, ada juga selipan-selipan mata kuliah kedokteran. Tapi masih yang dasar-dasar, misalnya kayak dasar-dasar kedokteran itu nggak boleh melakukan tindakan yang merugikan pasien gitu. Dasar-dasarnya dulu, dasar-dasar kedokterannya. Nanti baru semester 2 masih ada mata kuliah umum, kita mulai belajar anatomi. Anatomi itu ya memang sedikit-sedikit masuknya dari kampusnya juga masih materinya juga nggak terlalu banyak. Jadi kita pun nggak terlalu kaget gitu. Nanti setelah semester 2 baru kita masuk ke mata kuliah kedokteran yang memang full. Memang ya agak lebih melelahkan untuk jam belajarnya karena aku dulu itu belajar cuma malam karena masuk kuliah itu pagi jam 8, pulang kuliah itu sekitar jam 5 sore. Nah itu sampai rumah udah capek, terus jam 7 baru mulai buka buku lagi untuk review lagi, sampai jam 9 paling. Udah habis itu capek karena besok pagi ya harus ulang lagi. Nah, di waktu jam 7 sampai jam 9 itulah benar-benar dimanfaatkan untuk buka buku. Karena kalau misalnya di kedokteran nggak buka buku, nanti ketinggalan. Ketinggalan materi iya, ketinggalan sama teman-teman juga iya. Jadi ada saatnya memang belajar sama teman-teman, belajar di sekolah, belajar di kampus, ada saatnya belajar sendiri. Karena kalau nggak belajar sendiri, nanti ketinggalan. Gitu. Jadi memang harus punya time management supaya semua materi itu bisa kita kuasai. Gitu. Thank you, Kak. Sangat menjadi insight buat saya. Ada lagi nih, Kak, yang tadi lagi dari Angel Sunput dari 11 IPA 2. Hai Kak, mau nanya lagi, kayak kata Kakak, kuliah dokter itu berat dan banyak yang harus dipelajarin dalam waktu singkat juga. Ada tips nggak untuk ngatur waktu belajar? Oke. Kalau tips, ya itu, kalau aku ngatur waktu belajar tuh kayak gitu. Karena kuliah kedokteran capek, masuk pagi, pulang sore, terus otaknya juga udah di kampus juga otaknya udah capek. Jadi begitu pulang, ya mandi, makan, istirahat dulu kalau memang butuh istirahat. Karena kalau di kedokteran itu salah banget kalau kamu nggak punya waktu istirahat. Ya, istirahat itu sangat-sangat penting, apalagi waktu masih kuliah. Gitu. Ketika kamu sudah koas dan bekerja, waktu istirahat itu akan jauh berkurang. Gitu. Jadi ketika masih kuliah, istirahatlah secukupnya, baru nanti belajar. Kalau belajar yaitu buka-buka buku, terus kalau aku punya teman-teman dekat untuk diskusi, nah kalau misalnya kita lagi nge-review,
misalnya aku nge-review sendiri di rumah, ada materi yang aku nggak ngerti, ya aku tanya sama teman-teman, ngomong di grup. Tanggapan mereka bagaimana. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, antara cari sendiri di Google atau tanya sama teman-teman. Udah, itu aja. Kalau misalnya tetap nggak ada jawaban, besok ketemu dosen, tanya. Wih, oke Kak, keren banget nih Kak. Aku jadi penasaran nih Kak, kira-kira setiap hari itu Kakak tidur jam berapa Kak? Berapa jam Kakak tidur? Dulu itu, kalau zaman preklinik, itu jam jam tidurnya masih teratur. Kadang tidur jam 10 atau setengah 11, jam 6 udah bangun. Tapi begitu masuk koas itu ada divisi-divisi yang kita punya jaga malam. Kalau punya jaga malam, ya jam tidurnya pasti terganggu. Misalnya hari ini aku jaga malam, aku akan masuk dari jam 7 pagi, terus sampai nanti malam, sampai besok pagi jam 7 pagi lagi, udah 24 jam, baru tambah lagi poliklinik sekitar 12 jam. Jadi total 36 jam itu nggak tidur. Itu kalau udah koas. Tapi kalau misalnya masih preklinik ya masih enak. Masih banyak waktu untuk istirahat, pasti punya waktu untuk jalan-jalan pasti. Cuma kalau udah koas, ya silahkan dinikmati, tapi menyenangkan. Nanti karena di jam-jam jaga malam itu pasti belajar iya, ketemu pasien juga iya, terus kita malah sharing sama teman. Pasti kan kalau jaga malam nggak sendiri, nanti pasti ada temannya. Nah, waktu jaga malam itulah sharing gitu. Nah, dari sharing itu bisa sharing materi, bisa sharing pengalaman, bisa saling kadang kita saling menguatkan satu sama yang lain supaya tidak menyerah menjalani kehidupan perkoasan. Ya, jadi walaupun banyak lelah-lelah gitu, tapi banyak hal baik ya Kak yang masih bisa didapatkan ya Kak. Betul. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Atau dari guru-guru? Kalau nggak ada mungkin ada dari saya satu lagi. Gimana sih cara Kakak tahu gitu tujuan Kakak tuh passion Kakak tuh di dokter? Oke. Dulu waktu SMA aku nggak tahu passionku di dokter. Waktu SMA. Terus itu ya ada keluarga yang sakit. Terus karena penasaran kenapa bisa sampai sakit seperti itu gitu. Terus ngelihat orang-orang yang lain, terus ngelihat banyak kalau aku waktu itu di Lampung, banyak orang-orang yang memang membutuhkan pengobatan tapi mereka nggak tahu harus kemana. Gitu. Jadi edukasi di Lampung itu kurang sekali mengenai kesehatan. Jadi itulah dulu kebetulan orang tua aku juga orang kesehatan dulu, ibu itu bidan. Jadi memang dari mama juga waktu itu ya kan udah jadi dokter tuh baik loh tuh karena membantu orang, melayani dan orang itu pasti akan merasakan manfaatnya. Itu. Jadi itulah yang membuat aku oh ya sudah. Jadi dokter itu ternyata menyenangkan dan ya senang bisa nggak tahu ya kalau aku sendiri senang bisa bantuin orang. Gitu. Thank you Kak. Dari yang lain masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke sesi hadiah. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di sesi sebelumnya masih belum berhasil mendapatkan hadiahnya, ini mungkin yang sekarang bisa. Jadi sekarang kesempatan teman-teman, nanti jawabannya akan dikonfirmasi lagi oleh Kak Fatia ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, nanti aku bakal hitung 1 sampai 3, teman-teman mungkin bisa raise hand, siapa yang paling cepat untuk menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, apa nama rumah sakit tempat Kak Fatia bekerja sekarang? Sabar, sebentar. Lower hand dulu. Mau hitung ya, 1, 2, 3. Oke, jadi yang pertama itu Peter Fritz. Boleh? Halo, halo, tes. Iya, kedengeran kok. Oke, jadi rumah sakit yang Kak Fatia yang sekarang sedang bekerja itu di Rumah Sakit Mardiwaluyo di Metro. Apakah benar, Kak? Benar. Benar. Oke, selamat untuk Peter Fritz dari 11 IPA 2.
Teman-teman tenang aja, masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua, coba sebutin satu kelebihan dan satu kekurangan masuk FK menurut Kak Fathia. Oke ya, aku bakal hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nggak ada kah? Tidak ada kah teman-teman? Satu kelebihan dan satu kekurangan dari masuk FK. Kalau ada langsung raise hand aja nggak apa-apa, lewat chat juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, mungkin Eh, oh ya. Mungkin ganti pertanyaan, Nak. Mungkin Oke, terlalu ganti pertanyaan. iya, berat mungkin bagi mereka untuk menjawab. Boleh deh kalau nggak dari Kakaknya bisa kasih tahu Kak kelebihannya dan kekurangannya Kak. Satu aja Kak. Apa kelebihan dan kekurangan masuk FK? Ya Iya kekurangannya, Kak. kekurangannya ya capek. Tetep. Tuh, di FK itu capek dan bebannya berat. Kalau kelebihannya banyak banget, punya teman baru, terus punya jalan pikiran yang baru, misalnya logikanya pasti lebih jalan. Terus belajar untuk mind map di kepala itu dapat banget kalau di FK. Oke, thank you Kak. Gitu jadi teman-teman. Karena nggak ada, jadi kita ganti pertanyaan aja ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi tadi Kak Fathia sempat jelasin, juga kayaknya 2 kali dijelasin sampai. Apa motivasi Kak Fathia masuk ke FK? Apa tujuan awalnya? Oke, raise hand dulu, baru aku hitung. 1, 2, 3. Oke, dari Denis ya. Dari Denis. Boleh Denis, silakan. Tadi pertanyaannya motivasinya ya? Ya. Motivasinya itu bisa membantu keluarga dan orang-orang lain, dan dorongan dari keluarga dan teman-teman. Gitu, gimana Kak? Apakah bisa diterima atau Oke, boleh. Oke, selamat buat Denis. Jadi selamat untuk Denis dan Peter Fritz, nanti hadiahnya akan diinfokan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Fathia, untuk sesi 2 ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol dan dapat info seputar dokteran dan perjalanan karir Kak Fathia. Untuk Kak Fathia ada kata-kata penutup untuk teman-teman yang lain atau motivasi mungkin? Oke, thank you juga udah diundang di sini bisa sharing. Buat teman-teman adik-adik sekalian, apapun pilihan karirnya nanti, pasti jalannya itu nggak akan mudah. Kenapa? Karena tiap karir punya tantangannya masing-masing. Jadi, kalau kamu sudah memang menetapkan mau jalannya kemana, kamu harus jalani dengan sungguh-sungguh. Karena kalau cuma mimpi aja tanpa action, ya nggak akan kejadian. Gitu. Oke, semangat ya untuk Kak Fathia selanjutnya dan juga untuk teman-teman. Mungkin kita bisa kasih reaction untuk terima kasih ke Kak Fathia. Thank you banget ya Kak. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Reno atau Miss Dwi. Thank you. Oke, terima kasih Vican. Terima kasih juga untuk Fathiana Satyani yang kalau saya panggil Bu Dokter kurang terima begitu ya. Lebih suka dipanggil nama. Sangat insightful ya, sangat menginspirasi rekan-rekan siswa semua. Semoga bermanfaat dan semoga kita doakan Dr. Fathiana semakin sukses di pelayanannya. Sampai bertemu kembali, Fathiana Satyani. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baik, rekan-rekan semua, siswa SMAK BPK Penabur Bandar Lampung dan para dewan guru dan orang tua, kalau ada orang tua yang join dan sekretariat. Selanjutnya kita akan masih ngobrol santuy, masih di Karir Pet 2023 bersama seorang TikTokers